يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan dan juga kepada keluarga serta anak keturunan kita Allah jauhkan bala dan musibah. Bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih menjalani isolasi mandiri, masih terpapar adanya COVID-19, semoga sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi saudara-saudara kita muslim muslimah, mukmin maupun mukminah yang wafat karena adanya pandemi COVID-19 ini, termasuk guru-guru kita yang telah berpulang meninggalkan kita untuk selamanya, semoga wafat kematian mereka tercatat di sisi Allah husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berada di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid An-Nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan sabda Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maknanya ada dua. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaitu dengan keluar dari rumah.
baik itu berkendara maupun berjalan kaki, untuk menuju ke majelis-majelis ilmu, untuk menuju ke rumah-rumah Allah menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di dalam masjid ini, yaitu kajian secara offline namun tentunya terbatas. Adapun makna yang kedua, ini yang menarik dari sabda Nabi yang telah kami bacakan tadi, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Makna yang kedua adalah yaitu segala upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu syar'i, baik itu membaca buku-buku agama atau mungkin membaca risalah-risalah, artikel-artikel yang ditulis oleh guru-guru kita, termasuk mengikuti majelis ilmu kajian secara virtual, secara online. Maka ini pun juga masuk pada bagian menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menuntut ilmu, baik secara offline maupun secara online, baik yang hadir di masjid ini maupun mereka yang sedang menyimak melalui beberapa media sosial, mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur Prapen rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan, kami beri judul 3 yang tak akan putus. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah 3 yang tak akan putus. Apa maksudnya? Sebelum kami menjelaskan maksudnya, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka izinkan saya untuk membacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis nomor aslinya ya 1631, itu di nomor asli 1631, atau di nomor cetakan terjemahan, ringkasan terjemahan di nomor 1614. Saya akan bacakan hadisnya. Bahkan bukan hanya riwayat Muslim, dalam kitab Abu Dawud ada, bahkan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dalam sunannya dan An-Nasa'i dalam sunannya. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, ini sabdanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak cucu Adam, kita yang dimaksud, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Nabi melanjutkan sabdanya, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Artinya 3 amalan yang tak akan putus sekalipun seseorang itu telah wafat, bahkan mungkin kuburannya sudah tidak dikenali lagi,
rata menjadi tanah. Bahkan mungkin jasadnya mayit sudah dimakan oleh bakteri pengurai. Maka 3 amalan ini tak akan putus ila yaumil akhir, terus bersambung. Apakah itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, ilmu yang ia sampaikan yang diambil orang manfaatnya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang berdoa untuknya. Doanya anak soleh, itu intinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur Prapen Indah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga hadis ini, yaitu topik yang kami sampaikan, berjudul 3 yang tak akan putus, latar belakangnya dari hadis yang kami sampaikan tadi. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, maka saya sampaikan saja beberapa yang menurut saya penting untuk disampaikan. Apa itu? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hidup kekal abadi. Setiap kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Saya camat, bapak-bapak camat, ibu-ibu juga camat. Yang ikut kajian online pun juga semuanya camat. Apa itu camat? Calon mati. Kematian pasti akan mendatangi kita, sekalipun kita lari dan berlindung di tempat yang paling kokoh, yang namanya malakul maut pasti menjumpai kita, apapun kondisi keadaannya. Mana dalilnya? Setiap kita pasti mati, tidak ada yang kekal dan abadi. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah di surat An-Nisa, surat yang keempat, An-Nisa, ayatnya 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nisa 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, saya baca penggalannya saja tadi. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Setiap kita pasti menjumpainya. Baik wafat dalam kondisi muda ataupun kondisi usia tua. Baik wafat karena sakit maupun sehat walafiat. Maka pasti kematian menjumpai kita. Ini pelajaran yang pertama dari hadis tadi. Karena tadi Nabi kan mengatakan bahwasanya idza mata benu Adam, apabila anak cucu Adam itu wafat, berarti setiap kita pasti wafat. Itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dalilnya banyak. Dalil pendukungnya banyak bahwasanya setiap kita ini pasti mati. Bahkan di dalam ayat yang lain, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir maupun yang mengikuti kajian online hafal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada ayat bunyinya begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita sering mendengar ayat ini. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Nah itu di surat apa itu yang saya baca tadi?
di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi tentang 3 hal yang tak akan putus itu. Pelajaran kedua, kematian, Bapak Ibu sekalian, kematian adalah suatu perkara yang pasti terjadi. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak mengingat mati. Sering-sering mengingat kematian. Mana dalilnya? Banyak juga dalilnya. Saya sebutkan beberapa saja. Beberapa dalil yang menunjukkan Rasul memerintahkan kita agar sering-sering ingat mati. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomor hadisnya mudah diingat. Nomornya mudah diingat. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3333. 3333. Bagaimana itu bunyinya? Saya bacakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati yakni al-maut." Kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Maksudnya kematian. Sering-sering ingat mati. Bahkan di dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Ibnu Majah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu ada sebuah dialog yang luar biasa. Yaitu salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin siapakah yang aqyas? Aqyas itu di atas pintar, di atas pintar. Ya, jenius lah, jenius, di atas cerdas, jenius. Siapakah orang mukmin yang jenius itu? Bapak Ibu, mohon maaf ini. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan kepada panjenengan semua, saya yakin jawaban saya, jawaban kita semua ketika ditanya, siapakah orang mukmin yang jenius? Pasti jawaban kita, orang mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu jawaban kita. Ternyata jawaban Rasul tidak. Orang mukmin yang jenius itu kata Nabi cirinya ada 2. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang jenius itu, yang cerdas itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian. Itu mukmin jenius itu. Dan yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang kedua, cirinya adalah yaitu orang mukmin yang memiliki bekal yang banyak untuk menuju kepada kematian. Bekalnya banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah ciri daripada yaitu orang mukmin yang jenius, memperbanyak mengingat mati. Selain banyak ingat mati, bekalnya pun banyak untuk proses menuju kepada kematian. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, kenapa sih Ustadz orang itu kok disuruh memiliki bekal, Ustadz? Kenapa kita ini kok harus punya bekal, Ustadz? Iya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an saja Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa,
Karena sebaik-baik bekal itu adalah dengan takwa kepada Allah. Kita disuruh punya bekal. Ibarat musafir. Bapak Ibu kalau mau bepergian jauh, saya yakin pasti bawa bekal. Dan Bapak Ibu kalau tahu perjalanan itu jauh, nggak pendek, jauh, saya yakin bekalnya pasti banyak. Sebab kalau bekalnya itu sedikit, sedangkan kita tahu kalau perjalanan itu panjang, jauh, maka akan menyiksa kita di tengah perjalanan. Belum sampai bekal sudah habis. Orang meninggal juga begitu. Bapak pikir, ibu-ibu pikir, ya, para jamaah sekalian, apakah berpikir bahwasanya yang namanya orang mendekam dalam kubur itu sebentar? Enggak. Ada orang yang meninggal ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Sampai hari ini 29 Agustus 2021 pukul kurang lebih setengah 8 pagi belum kiamat. Berarti selama itu pula dia berada di alam transit, alam penantian untuk menuju hari berbangkit. Lah kalau itu bekalnya dikit, ya tersiksa. Karena kita nggak tahu kapan kiamat ini, bisa jadi jutaan tahun lagi, ribuan tahun, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya bawa bekal yang banyak. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis yang kami sampaikan di awal kajian tadi tentang 3 hal yang tidak akan putus. Pelajaran yang ketiga adalah jika manusia itu meninggal dunia, manusia itu wafat, maka hartanya, anaknya, keluarganya tidak bermanfaat untuk si mayit, kecuali amalannya. Kelar, sudah selesai. Harta ditinggal, istri suami ditinggal, anak ditinggal, semuanya ditinggal. Yang menemani amalannya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 3230. Merinding saya kalau baca hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu." Kata Nabi, yang mengikuti, yang mengiringi mayit ada 3. Mayit itu kalau diusung, jenazah kalau diusung menuju ke kuburan untuk dimakamkan, yang mengiringi, mengikuti mayit ada 3. Yang pertama keluarganya ikut, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalannya. Lanjut, belum kelar hadisnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi, yang 2 pulang kembali, nggak ikut mayit. Yang 1 bersama mayit sampai ke dalam liang lahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang kembali pulang nggak ngikut mayit, hartanya jadi warisan, anak-anak keluarganya pulang, tidak menyertai dia. Sedangkan yang 1 tetap tinggal bersama mayit, amalannya. Anaknya saja yang mencintai orang tuanya, ketika papa mamanya meninggal, tidak ada satupun anaknya yang berani atau tega atau nekat menemani orang tuanya di kubur berhari-hari. Tidak ada, semuanya pulang. Sudah, biarkan kita sendiri mendekam di dalam kubur dalam keadaan gelap. Berapa lama? Nggak tahu.
Ada yang meninggal ribuan tahun yang lalu belum kiamat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan bagi suami yang meninggalkan istri masih berusia muda, ketika dia meninggal dunia, maka siap-siap tahun ke-5, tahun ke-6, anak-anaknya akan memanggil papa yang baru lagi. Selesai. Bagi para ibu yang meninggal dunia, wanita yang meninggal dunia, sedangkan suaminya masih sehat, usia pun masih belum terlalu tua, maka ketika istri mendekam dalam kubur, siap-siap, laki-laki nggak pakai masa iddah, dia anak-anaknya akan memanggil papa yang baru lagi. Kelar, itulah dunia. Kapan bersama kita, kapan kita tinggalkan. Semuanya akan berpisah, amalan yang ikut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang nomor 3. Nah, pelajaran yang nomor 4 ini yang agak panjang Bapak Ibu. Pelajaran yang keempat dari ini yang terakhir. Jadi saya tutup sampai 4 pelajaran saja. Mestinya banyak. Karena yang nomor 4 ini yang perinciannya agak panjang Bapak Ibu. Pelajaran yang keempat adalah dari hadis yang kami sampaikan di awal itu tentang 3 hal yang tidak akan putus, sedekah jariyah, terus ilmu yang diambil orang manfaatnya, lalu doanya anak yang soleh. Dari 3 ini, pelajaran yang keempat adalah ternyata, ini yang menarik itu, yang menarik. Di dalam hadis tersebut, yaitu mengandung pelajaran ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Baik amalan itu ia lakukan sendiri, si mayit sendiri ketika dia masih hidup, dia sendiri yang melakukan, atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain tapi untuk si mayit. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang ya, saya ulang. Kalimatnya saya ulang. Kita perhatikan benar-benar ya. Dari 3 tadi yang tidak akan putus, sedekah jariyah, ilmu yang diambil orang manfaatnya, doanya anak yang soleh. Dari 3 ini mengandung pelajaran ada amalan-amalan yang dilakukan oleh si mayit sendiri ketika dia masih hidup. Bukan orang lain yang melakukan, dia sendiri yang melakukan. Dan yang menarik yang kedua, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh pihak kedua, pihak ketiga, atau oleh orang lain, tapi manfaatnya untuk si mayit. Jadi mayit nggak pernah melakukan, tapi yang melakukan orang lain untuk dia. Ustadz, bisa dirinci dari 3 tadi, sedekah jariyah yang tidak akan putus tadi ya, ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan yang ketiga doanya anak yang soleh. Dari 3 ini mana yang masuk kategori amalan yang dilakukan oleh si mayit sendiri semasa hidupnya, nggak pakai orang lain, dia sendiri yang melakukan? Dari 3 ini jawabannya nomor 1 dan nomor 2, sedekah jariyah, dan dia mengajarkan ilmu ke orang lalu diambil orang manfaat. Jadi si mayit ketika masih hidup suka sedekah jariyah. Nah, ini bekalnya dia ini nanti. Yang kedua, ketika masih hidup rupanya si mayit ini, si jenazah ini semasa hidupnya suka menyampaikan ilmu agama sehingga bermanfaat untuk banyak orang, sehingga itu bekalnya dia. Nah, yang nomor 3, doanya anak yang soleh, itu adalah amalan yang dilakukan oleh orang lain untuk si mayit. Jadi yang berdoa bukan mayit, anaknya yang mendoakan, orang lain yang mendoakan. Sehingga kalau begitu sekarang kita mulai rinci Bapak Ibu. Mulai kita rinciannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita rinci. Ternyata
Amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit tidak terbatas cuma 3 ini saja. Tidak. Ini yang rinciannya agak panjang ini. Tidak terbatas hanya 3 ini saja. Tidak. Ternyata kalau di total, ya, amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit, untuk jenazah, ada 9. 9 amalan. Nah, ini ya. Dan ini tolong kita hafalkan ya. 9 amalan yang bermanfaat untuk si mayit. 9 amalan. Dan Bapak Ibu harus tahu 9 amalan yang akan kami sebutkan satu persatu ini, yang melakukannya, saya ulang, 9 ini yang melakukannya bukan si mayit ketika hidupnya, bukan, tetapi orang lain, tapi untuk si mayit. 9 amalan. Makanya kalau saya sering ditanya oleh beberapa jamaah, Ustadz, orang tua saya kemarin meninggal, Ustadz. Ibu saya meninggal, Ustadz. Ayah saya meninggal. Saya sebagai anak itu harus gimana, Ustadz ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya ini jawabannya, 9. Yang melakukan Anda, tapi untuk ibu atau ayah Anda. 9 amalan untuk mayit. Yang melakukan bukan mayit, tapi orang lain. Entah anaknya, entah keluarganya, entah orang lain. 9 untuk mayit. Nah, itu maksud saya. Lah kalau si mayit sendiri ya tadi itu sodako jariyah. Itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, sebelum saya sebutkan satu persatu ini ya, 9 ini, perlu kita ketahui, ada sedikit yang harus saya luruskan tentang sodako jariyah. Sodako jariyah itu Bapak Ibu berbeda dengan sodako selain jariyah. Beda. Bapak Ibu pengen tahu yang dimaksud sodako jariyah itu modelnya kayak apa? Kata para alim ulama, yang dimaksud sodako jariyah itu, saya bacakan ya, fatwanya ulama ini. Sodako jariyah itu adalah sodako yang terus mengalir walaupun setelah kematian seseorang. Ya, contoh, jadi sodako itu terus ngalir. Ya, meskipun dia wafat tetap terus ngalir. Kenapa? Karena apa yang dia sodakokan itu nilai manfaatnya terus dipakai orang. Contoh yang bentuk-bentuknya sodako jariyah ini, bangun masjid, terus kemudian yaitu mencetak buku-buku yang bermanfaat atau wakaf Quran. Ini ya, wakaf buku-buku agama. Terus kemudian membangun pondok pesantren, ya, membangun panti asuhan atau rumah tahfidz, ya, yang nilai manfaatnya terus. Loh berarti Pak Ustadz, kalau gitu saya itu sering ngasih Masjid An-Nur itu Pak Ustadz, Jumat Barokah Ustadz, nasi bungkus untuk orang-orang yang sholat Jumat atau mereka yang puasa, saya yang mengirimkan makanan untuk buka puasa. Itu bukan sodako jariyah, bukan, karena sekali makan habis, selesai. Bukan. Berarti kalau gitu sodako jariyah itu lebih identik dengan fisik bangunan. Ya, lebih identik. Makanya kalau masjid open donasi, Masjid An-Nur, yaitu akan melakukan renovasi, yaitu misalnya dikembangkan, ya, maka situ namanya sodako jariyah, karena dipakai orang terus, dipakai sholat, Quran, wakaf Quran, sebarkan. Makanya saya seringkali menyampaikan, memberikan nasihat ya untuk diri saya dan kepada para jamaah. Sedikit sharing aja, berbagi saja. Kita kalau pergi kemana-mana, safar jauh ya, tolong kalau bisa selain perbekalan yang kita bawa Al-Quran sama bawa buku-buku kutip. Apa itu kutip? Buku-buku saku. Kutip itu buku kecil. Kutip itu kitab kecil yang bisa ditaruh di saku, bisa dibawa kemana-mana. Ketika kita mampir ke rest area, kita lihat itu rak-rak bukunya itu. Biasanya itu udah pada usang gitu ya. Rest area di perjalanan itu lihat, nah kasih Quran, taruh Quran. Wakaf Quran, taruh. Atau misalnya ada buku agama tentang apa yang kecil-kecil itu ya, kita taruh di situ. Itu orang datang
yang ngambil Quran dibaca, setiap satu huruf yang dia baca, Anda dapat terus pahala. Terus, padahal Anda nggak ngapa-ngapain, di rumah cuma tidur, istirahat, dapat terus pahala. Itu sedekah jariyah. Termasuk buku-buku agama, wakaf buku agama, termasuk membangun rumah tahfidz, panti asuhan, rumah untuk ibu sabil, rumah janda, dan seterusnya. Ini semua adalah sedekah jariyah. Jadi lebih identik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ngasih makan anak yatim, mudah makan, anak yatim kita kumpulkan, kita kasih makan, ya itu bukan sedekah jariyah, sedekah biasa. Tetap dapat pahala. Ya, tetap sekali makan habis selesai, tetap berpahala. Tetapi yang jariyah itu adalah yang mengalir terus, ya, yang nilai manfaatnya terus dipakai oleh orang. Ya, baik, kita lanjutkan. Termasuk juga ada saudara kita beberapa waktu yang lalu, yaitu menginfakkan ya atau mewakafkan, yaitu rumahnya, yaitu sebagai tempat untuk istirahatnya keluarga pasien. Nah, karena keluarganya masuk rumah sakit, ya, lah ini karena nggak bisa menunggu di rumah sakit, maka rumahnya yang dekat dengan rumah sakit itu diwakafkan. Sudah, nggak usah nyewa tempat atau apa, rumah ini dijadikan untuk gratis sampai sembuh pulang. Nanti siapa lagi silakan ditempati. Masya Allah, ya. Atau rumah ngaji, rumah TPG dan seterusnya. Maka ini semua adalah sedekah jariyah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Janji saya tadi ada 9 amalan yang bermanfaat untuk mayit, yang melakukan orang lain, bukan si mayit semasa hidupnya. Apa saja 9 amalan itu? 1, yang pertama, doa kaum muslimin untuk si mayit. Doanya orang-orang mukmin untuk jenazah. Entah ketika sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, doa. Itu manfaat itu. Atau tidak mesti ketika sholat jenazah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah si fulan, Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum, dan seterusnya, ya. Termasuk doa ketika khatib Jumat itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa-dosanya kaum muslimin dan muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah wafat. Didoakan semuanya. Nah, ini betul, ini boleh mendoakan umum, kita doakan. Termasuk juga panjenengan doa untuk orang tua, ada yang bunyinya begini. Bagus. Mendoakan orang tua, mendoakan kita minta ampun, kita doakan orang tua kita ampunan, plus mendoakan kaum muslimin. Bunyinya begini. Ada di Quran ini doanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, ampunilah aku, dua orang tuaku, dan seluruh orang-orang beriman pada hari penghisaban kelak di hari kiamat. Tuh, kena semua, didoakan semua. Bapak Ibu sekalian, maafin. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Ini saya kasih bocoran dulu. Katanya Nabi, orang itu kalau mendoakan saudaranya, yang orang itu tidak tahu kalau kita doakan, maka ada satu malaikat yang mengaminkan doa kita, dan malaikat itu berkata, kamu juga mendapatkannya sebanyak orang yang kau doakan tadi. Lah kalau kita mendoakan, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin, berapa jumlahnya? Kita akan dapat ampun sebanyak jumlah orang itu. Wih, bayangkan, sepele tapi manfaatnya besar untuk kita. Makanya kalau mendoakan itu, kalau berdoa maksud saya, kalau berdoa, doa untuk diri, doa untuk orang tua, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ada lagi doa bunyinya begini. Rabbi firli wali walidayya
waliman dakhala baitiya walil mu'minina walil mu'minina, yang artinya, ya Rabbku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk, orang-orang mukmin yang masuk ke rumahku. Siapa saja, nggak tahu, tamu-tamu kita ini nggak ada yang tahu gitu. Yang masuk ke rumahku, kita doakan semua ampunan. Dan seluruh orang-orang yang beriman. Wih, itu malaikat mengaminkan. Amin. Dan kau juga mendapatkan doa yang sama sejumlah orang yang kau doakan. Wih. Ya. Makanya doakan, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ya. Jadi yang pertama amalannya doa kaum muslimin bagi si mayit. Mana dalilnya? Jadi dalilnya, mohon maaf sebelum saya bacakan. Doa kaum muslimin bagi si mayit ini juga berlaku ini juga berlaku untuk anak angkat. Anak angkat, bukan anak kandung. Karena anak itu nggak sempat disusui. Anak itu diadopsi sudah besar. Maka ketika orang tua angkatnya meninggal, Ustaz, kan banyak yang bilang begini, tanya kepada saya, Ustaz tadi mengatakan doanya anak yang soleh. Itu anak kandung apa anak angkat, Ustaz? Ya anak kandung. Lah kalau anak angkat status doanya sama seperti status doa secara umum. Doanya muslim kepada muslim yang lain. Anak pungut sama statusnya secara umum. Beda statusnya kalau anak kandung, anak yang dia lahirkan, dia susui, mendoakan orang tuanya. Luar biasa, nyambung. Tetapi kalau doanya itu anak angkat, maka statusnya sama seperti doa sesama kita. Nah, ya ini dalilnya di sini. Doa kaum muslimin bagi si mayit. Kaum muslimin ini termasuk di dalamnya anak angkat ini. Baik, mana itu dalilnya? Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hasr. Surat nomor 59 ayatnya ayat 10. Surat Al-Hasr ayat 10 Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim." Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansor. Orang-orang sesudah muhajirin dan ansor. Mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kata para alim ulama, doa dalam ayat ini, Al-Hasr ayat 10 ini, mencakup semua kaum mukminin. Baik itu para sahabat Nabi yang terdahulu, maupun orang-orang setelah para sahabat, termasuk kita. Seperti itu kita doakan. Inilah yang menunjukkan keutamaan iman, yaitu setiap mukmin diharapkan dapat memberi manfaat ya, satu dan yang lainnya, dan dapat saling mendoakan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tunjukkan, tambahkan dalil yang tadi saya sempat sampaikan. Malaikat mendoakan. Kalau kita doakan saudara kita, malaikat itu mengaminkan doa kita. Begini bunyi hadisnya. Riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor aslinya 2733. 2733. Atau dicetakkan terjemahan nomor 2353. Saya bacakan dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bidahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun
kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Artinya, doa seorang muslim kepada saudaranya, doa panjenengan kepada saudara kita muslim yang lain, yang saat saudara kita tidak mengetahui kalau kita doakan, jadi mereka tidak tahu kalau kita doakan, adalah doa yang mustajab, katanya Nabi. Jadi kalau kita doakan saudara kita, ya misalnya kena musibah, Bapak sudah tahu, kenapa? Itu meninggal dunia. Loh, kenapa meninggalnya? Sakit kena COVID. Allahu Akbar. Kita doa Allah maghfirlah. Padahal dia tidak tahu kalau kita doakan. Atau misalnya kita dengar si fulan lagi begini, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan kau ampuni dosanya. Padahal dia tidak tahu kalau kita doakan. Itu kata Nabi, doa itu mustajab, dikabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata, amin, kabulkan ya Allah, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi saudaramu itu ya banyak, kau juga dapat sebanyak yang kau doakan itu. Ya, makanya ini penting. Nomor 2 sekarang amalannya yang bermanfaat untuk mayit. Makanya Pak, Bu, mohon maaf ini sebelum masuk nomor 2, kalau ada sholat jenazah, tolong ikut, ya. Kalau ada jenazah yang disolati, kita ikut. Karena apa? Karena di situ di takbir ketiga itu ada doa untuk mayit. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itu diaminkan oleh malaikat dan doa itu juga berlaku untuk kita. Allah ampuni dosa kita dan seterusnya. Ya, baik. Nomor 2. Yang kedua, amalan yang bermanfaat untuk mayit, yaitu siapa saja yang melunasi utang-utangnya mayit. Siapa saja yang melunasi utang-utangnya mayit, ya sesuai dengan kemampuan tentunya. Ya. Yang penting kita kalau misalnya tahu si fulan itu dia banyak utangnya dan kita tidak mampu untuk membayar semuanya, maka sesuai kemampuan. Maka itu juga bermanfaat untuk si mayit. Mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib nomornya 1811 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruhnya mukmin, kata Nabi, ruhnya mukmin terkatung-katung, nggak bisa masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jangan nganggap enteng lo utang ini, jangan, terutama ibu-ibu ini yang suka ikut arisan. Arisan itu utang lo itu. Utang itu, karena dia tiap bulan harus itu. Iya. Lu berarti hukumnya arisan gimana? Gak apa-apa, boleh. Tidak ada dalil yang melarang, boleh. Selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur riba atau syubhat. Tetapi masalahnya orang kalau ikut arisan, tentunya setiap bulan dia akan terus bayar, dan seterusnya. Dan itu kalau meninggal dunia bahaya, maka ahli warisnya akan harus menutup itu utangnya. Makanya jangan dikit-dikit, sebab ada orang itu dikit-dikit senang utang. Ya, bahkan ada moto yaitu yang mengatakan, Ustadz, orang itu kalau tidak utang Ustadz tidak bisa punya Ustadz. Ya, makanya harus utang supaya bisa punya. Ya. Ada nggak ya kayak begini? Itu nggak boleh ini. Ya, karena apa? Karena ruhnya mayit nggak bisa masuk surga sampai utangnya. Bahkan Nabi mengatakan meskipun matinya syahid, nggak bisa masuk surga. Karena utang. Hati-hati. Bahkan Bapak Ibu, di dalam hadis yang cukup mengerikan, yaitu dalam kitab yang sama, Shahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1812. Ada cerita singkat ya, ini ceritanya, saya ringkaskan aja. Ada jenazah dibawa ke masjid. Lalu kemudian para sahabat meminta Rasul untuk menyolati. Sebelum Nabi menyolati, Nabi berkata, apakah jenazah ini punya utang? Punya. Berapa utangnya?
2 dirham, bukan dinar, dirham. Kecil banget, 2 dirham. Kata Nabi, sholat mayit ini aku tidak. Rasul menyuruh sahabat untuk menyolati, Nabi sendiri nggak mau nyolati. Nabi nggak mau menyolati orang yang punya utang, nggak mau. Tapi Nabi menyuruh sahabat untuk menyolati. Ya. Sholati jenazah ini aku tidak. Akhirnya ada sahabat Nabi, namanya Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, aku yang akan menghandle utangnya mayit ini. Aku yang akan bayar. Katanya Rasulullah, betul kau yang menutup. Benar wahai Rasulullah. Akhirnya disolati sama Nabi. Setelah disolati, singkat cerita, dimakamkan, dikubur, besok berarti mayit itu sudah mendekam dalam kubur semalam. Besoknya setelah sholat subuh, Nabi berkata, segera tutup utangnya mayit itu. Segera tutup utangnya mayit itu. Katanya Abu Qatadah, wahai Rasulullah, aku kan sudah janji. Kan baru kemarin dia meninggal dunia. Akan aku tutup. Benar ya? Benar. Besoknya lagi. Sudah 2 malam berarti. Nabi bilang lagi, tutup utangnya mayit itu, tutup. Kok bisa tahu Pak Ustaz Rasul? Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Berita gaib. Tutup utangnya mayit itu. Akhirnya katanya Abu Qatadah, mayit itu utang sama siapa? Nih, aku tutup. Nih, sudah lunas ya? Lalu Nabi berkata, sekarang ini kulitnya mayit itu dingin. Berarti selama 2 malam itu panas karena utang belum ditutup. Jangan main-main. Orang punya utang panas dalam kuburnya, kulitnya panas, kulitnya kasihan. Makanya kalau anak kasihan sama orang tua, Ustaz, orang tua saya ini utangnya banyak Ustaz. Warisannya orang tua saya juga banyak. Gimana Ustaz bakti saya? Tutup utangnya. Meskipun warisannya habis untuk bayar utang-utangnya. Kalau Anda jadi anak yang berbakti, selamatkan orang tua Anda dari azab kubur. Kasihan, panas. Ya. Nah, ini penting ini, tutup utangnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Kemarin ada yang tanya begini, Ustaz, yang nutup itu asuransi, Ustaz. Saya nggak ikut nutup. Karena orang tua saya ini rupanya ikut asuransi atau ikut program apa, begitu meninggal sudah dihandle tertutup. Itu apa juga termasuk Ustaz? Ya, termasuk. Yang penting dia sudah tidak punya tanggungan. Ya. Adapun masalah hukum ikut asuransi beda lagi. Ya, itu beda. Enggak sekarang. Ya, itu ada pembahasan tersendiri. Gimana ikut asuransi kesehatan atau pendidikan, ya, hari tua atau apapun itu beda lagi. Yang jelas syubhat, yang jelas. Nah, baik, kita nggak bahas itu. Yang penting mayit ini tidak memiliki hutang. Dan kalau bisa anaknya mengeluarkan hartanya untuk menutupi itu. Adapun untuk yang dihandle oleh asuransi sebaiknya yaitu tidak kita ambil, ya, wallahu a'lam. Atau bisa kita ambil bukan untuk mengklaim tapi untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan umum seperti uang riba. Kalau kita nabung kan ada uang riba tambahan itu. Maka untuk kepentingan umum, jalan yang digunakan oleh banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita lanjutkan yang ketiga, mengqadha puasanya mayit. Mengqadha puasa mayit yang pernah ditinggalkannya. Ya, mengqadha. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomornya 1952. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia ketinggalan puasanya, maka puasa yang ketinggalan itu boleh dipuasakan, dibayar oleh walinya. Yang mengqadha anak-anaknya, membayarkannya. Itu. Maka nggak apa-apa ini, boleh. Tetapi ada rincian dari para ulama. Jadi qadha mayit ini adalah qadha puasa mayit ini puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak perlu diqadha. Itu satu. Yang kedua, lihat dulu. Ketika si mayit ini tidak puasa Ramadan karena sakit, dilihat sakitnya sakit menahun atau tidak. Kalau sakitnya sakit menahun itu sakit yang tidak kunjung sembuh. Terus masuk rumah sakit sebentar, sehat, sakit lagi masuk ICU.
nanti sehat, tidak lama, yaitu masuk lagi rumah sakit, terus begitu sampai meninggalnya. Jadi dia nggak punya kesempatan untuk bayar utangnya, nggak punya kesempatan untuk bayar fidyah, keburu meninggal, terus sakit terus, lebih banyak sakitnya. Maka yang kayak begini, anaknya, keluarganya tidak perlu mengkodok, nggak perlu, karena sakitnya menahun. Tapi kalau sakitnya bukan menahun, Ramadan sakit setelah apa ini sembuh, ya sembuh dari sakit itu, maka dia agak lama ini, sembuhnya agak lama, sehatnya agak lama. Artinya dia sebenarnya punya kesempatan untuk bayar fidyah atau bayar utang puasanya. Ternyata ditunda-tunda sampai keburu sakit lagi, lalu meninggal. Ya, yang kayak begini ini yang harus dibayar, dikodok. Ya. Tetapi kalau terus menerus, ya, makanya orang kalau sakit meninggalkan Ramadan segera saja bayar fidyah, sudah seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda. Nomor 4, amalan yang keempat, menunaikan qadha nadar. Qadha nadar, baik berupa puasa atau amalan yang lainnya. Mungkin si mayit semasa hidupnya pernah nadar, aku nanti kalau sembuh dari sakit ini, ya, aku kalau nanti hasil PCR-ku ini positif, sudah positif, negatif, maka aku akan ngasih makan anak yatim. Ternyata masih positif dan keburu meninggal. Itu anaknya harus meneruskan nadarnya orang tua tadi. Ibunya bilang, nak, ibu nanti kalau sehat, nak, ibu kepingin umroh, nak. Ibu kepingin umroh. Ternyata qadarullah, meninggal dunia. Anaknya mengumrohkan. Nadar itu. Tapi nadarnya nadar yang baik. Sebab ada nadar itu nadar yang tidak baik. Contohnya nadar yang tidak baik seperti para pendemo. Lihat para pendemo itu. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Nadar kok nadar mogok makan. Ya, ini nadar yang nggak baik, nggak boleh ini. Haram hukumnya, haram. Bahkan pernah terjadi kan beberapa tahun yang lalu para pendemo ada yang membakar dirinya kan, membakar diri sampai mati. Ya, kami akan membakar diri kami, betul. Ya membakarnya mati. Ya kayak begini bunuh diri. Ya, ini nadar yang tidak baik. Ya, kalau nanti kami lulus ujian maka kami akan pesta miras. Ya, ini nadar-nadar maksiat, nggak boleh. Ya, baik kita lanjutkan. Mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis Bukhari nomornya 2761 dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, inna ummi matat wa 'alaiha nadrun. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, namun dia punya nadar yang belum ditunaikan. Lalu Nabi mengatakan, iqdihi anha, tunaikan nadar ibumu. Nomor 5. Semua amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh. Semua amalan yang dilakukan oleh anak soleh. Makanya punya anak soleh itu investasi akhirat. Orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan anaknya ini rajin sholat, ya, sama suami taat, ya, terus kemudian rajin ibadah, meskipun tidak dikirim-kirimkan ke orang tua, dikit-dikit baca Quran, malam Jumat baca Al-Kahfi, ya, mau tidur baca Al-Muluk Tabarok dan seterusnya, meskipun tidak dikirimkan ke orang tuanya, orang tua tetap dapat terang-terang terus, ya. Anaknya jadi imam di masjid. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu orang tuanya mendekam dalam kubur. Setiap huruf yang dibaca anak itu terus dapat terus dapat. Meskipun nggak pakai kata-kata khususon ilah kami kirim untuk nggak usah. Semua amal solehnya anak otomatis orang tua dapat. Karena anak itu jerih payahnya orang tua. Hasil didikan orang tua. Makanya penting memiliki anak cucu keturunan soleh-soleh. Apalagi sampai ada yang hafal Quran. Waduh, sudah enak itu sudah. Enak orang tuanya mendekam dalam kubur, ya, sendirian di kubur terus dapat putaran pahala terus. Meskipun tidak ada kata-kata khususan ilah ruhi. Nggak ada, nggak usah.
lagi amal soleh. Punya anak perempuan, ternyata anak perempuannya bakti sama suaminya. Suka menyenangkan suaminya. Sampai suaminya ridho. Oh itu ibunya, papa mamanya. Dapat terus itu. Terus dapat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Dalilnya apalagi kalau anaknya dikit-dikit selesai sholat mendoakan Rabbi firli wali wali. Masya Allah. Ya. Saya akan bacakan doa apa ini hadisnya ini. Merinding saya kalau baca hadis ini. Belum baca aja udah merinding. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomornya 2968 2968 dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang akan diangkat derajatnya di surga sampai surga paling tinggi. Terus naik sampai paling tinggi. Lalu orang ini tanya kepada Allah. Fayaqul, dia bertanya, "Anna hadza?" Kenapa bisa seperti ini? Jadi dia merasa amalannya itu biasa-biasa saja. Kenapa kok diperlakukan seperti ini? Luar biasa. Lalu dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Bistighfari waladikalam. Karena permohonan ampun anakmu untukmu. Karena anak suka mendoakan kamu. Lihat orang tua kalau sering didoakan anaknya terus naik terus posisi derajatnya di surga. Masya Allah. Termasuk amal solehnya anak. Suka ke masjid ikut taklim padahal papanya sudah meninggal. Ikut taklim, dengarkan kajian. Maka yang kayak begini dapat. Orang tuanya meskipun tanpa pakai khususan ila ruhi syai'ulillahi walahumul fatihah, kirim fatihah, enggak usah. Dapat otomatis itu orang tua. Mana dalilnya? Tambah lagi dalilnya. Allah berfirman yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39. Allah berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Lah usaha orang tua ini kata Nabi melanjutkan sabdanya yaitu riwayat Abu Dawud nomor 3528 Abu Dawud, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jeripayahnya sendiri dan anak merupakan hasil jeripayah orang tuanya. Itu. Makanya kalau jadi orang tua soleh, anaknya akan ikut soleh. Sebab apa? Bapak ini benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Benda yang bengkok tidak akan pernah bisa menghasilkan bayangan yang lurus. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Bendanya bengkok, bayangannya juga bengkok. Orang tuanya istiqomah, soleh, anaknya akan istiqomah. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya kita didik. Ustadz ada Ustadz orang tuanya soleh, ternyata anaknya mursal Ustadz, anaknya itu tidak soleh. Itu ujian yang Allah berikan. Sebagaimana yaitu nabi-nabi dulu juga diuji. Nabi Nuh diuji oleh anaknya, diuji sama istrinya. Nabi Lut diuji sama istrinya. Ada nabi yang diuji sama paman-pamannya, Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang diuji dengan sakit, Nabi Ayub alaihissalam. Ada nabi yang diuji dengan larangan, yang Allah yaitu perintahkan untuk meninggalkan larangan itu, menjauhi larangan itu. Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dilarang melakukan zina dengan istri seorang pembesar. Semuanya ada ujiannya. Ya. Ada yang diuji dengan anak, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Sampai nggak mau beriman. Bayangkan. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian, semua yang dilakukan oleh si anak itu akan dapat orang tuanya. Otomatis, nggak pakai diperintah, nggak pakai dikirim-kirimkan, otomatis dapat. Ya, baik, kita lanjutkan. Ustadz, ada orang tua, anaknya jadi dokter Ustadz. Orang tuanya meninggal dunia. Berarti kalau anaknya itu suka bantu pasien, menolong obati, itu ya dapat. Semua kebaikannya anak, orang tua dapat. Karena anak ini adalah hasil upaya dari orang tuanya. Dapat, otomatis. Lah kalau anak angkat, lah itu beda lagi kalau anak angkat. Anak angkat itu juga bermanfaat untuk orang tua angkatnya
kalau mendoakan tadi, tapi statusnya sama statusnya doa secara umum. Itu loh maksud saya. Kita lanjutkan sekarang nomor 6. Tinggal dikit lagi ya. Nomor 6. Nah ini, nomor 6 adalah yaitu sodakoh. Mohon maaf. Bekas-bekas amalan soleh seperti ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah yang ditinggalkan oleh si mayit. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau si mayit itu jenazah pernah menuntut ilmu, ilmunya disampaikan seperti panjenengan begini, sudah dapat ilmu, pulang ke rumah disampaikan ke istri, ke anak-anak, anak-anaknya dikumpulkan, cucunya dikumpulkan. Nah, bapak tadi ikut pengajian itu begini, begini, begini. Semampu kita. Ya, semampu kita. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar nggak harus jadi ustadz, nggak harus lulusan Madinah, nggak harus gelarnya LC, nggak. Siapapun di antara kita bisa jadi ustadz untuk istri dan anak-anak kita. Minimal itu. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Keluarga dulu kan. Nasihat, kasih nasihat. Nggak boleh ini haram dan seterusnya. Nomor yang berikutnya, nomor 7. Sodako di atas namakan mayit. Sodako di atas namakan mayit. Ya. Makanya Bapak Ibu yang punya orang tua yang sudah meninggal, panjenengan ketika memasukkan infak di kaleng masjid, Masjid An-Nur misalnya ya, itu niatkan nggak apa-apa. Ya Allah, sodako ini ikhlas karenamu, aku tujukan, aku peruntukkan untuk orang tuaku atau mertuaku yang telah wafat. Dapat itu. Kita dapat pahala karena kita berbuat baik, orang tua kita dapat. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Makanya ada kemarin yaitu para jamaah, Ustaz saya ingin sodako untuk masjid, ya, untuk masjid saya atasnamakan untuk orang tua saya. Ya sudah, nggak apa-apa, dapat itu, orang tuanya dapat. Baik, mana ini dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, nomornya nomor 2756, nomor asli semua ini ya, 2756. Yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya ibunya. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan untuk aku pertujukan untuk ibuku? Maka Nabi menjawab, ya dapat. Naam, kata Nabi. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada beliau, kalau begitu aku bersaksi padamu, kebun yang siap berbuah ini aku sodakokan, aku atasnamakan untuk ibuku. Jadi harta itu bukan harta ibunya, harta anaknya. Maka nggak apa-apa. Lah kalau harta ibunya nggak apa-apa juga dapat. Sama. Nomor 8, menghajikan orang tua. Menghajikan atau mengumrohkan orang tua. Gitu ya. Jadi kalau pergi umroh, tapi syaratnya dia sendiri harus pernah pergi haji. Syaratnya itu. Kalau belum pernah pergi haji, ya tolong niatkan dia dulu yang pergi haji. Setelah itu nanti kembali tahun berikutnya, kalau ditakdirkan, maka haji untuk orang tuanya. Ya. Baik, begitu juga umroh. Ya. Terus, mana ini dalilnya? Dalilnya dalam hadis Bukhari, nomornya 785, dicetakan terjemahan. Terakhir penutup yang ke-9, amalan yang bermanfaat untuk mayit. Yang ke-9, kurban. Kurban diatasnamakan orang yang telah wafat dengan tetap menyertakan orang yang masih hidup. Kurban diatasnamakan orang yang telah wafat dengan tetap menyertakan orang yang masih hidup. Contohnya begini, teknisnya, prakteknya ya. Jadi ketika kurban kemarin Idul Adha, begitu menyembelih itu diniatkan. Misalnya yang meninggal itu orang tuanya, bapak ibunya. Maka dia mengatakan, ya Allah, ini adalah kurbanku, kurbanku, dan kurban orang tuaku serta mertuaku yang telah wafat. Boleh. Yang tidak boleh itu khusus untuk yang telah mati. Ya Allah, ini adalah kurban orang tuaku yang telah wafat. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harus menyertakan orang yang masih hidup. Misalnya diikut sertakan istrinya. Ya Allah, ini adalah kurban istriku dan kurban orang tuaku serta mertuaku yang telah wafat. Nah itu nggak apa-apa. Pokoknya harus ada, yaitu yang masih hidup. Ya.
Yang tidak boleh adalah khusus untuk yang telah mati. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan 9 amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Pak, Bu, maaf ini. Maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Ini penting, sedikit aja saya singgung. Masih banyak di luar sana. Di luar sana, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tujuannya mulia. Untuk mayit, untuk jenazah. Tapi caranya salah. Contoh diantaranya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Ditujukan untuk si mayit. Ini cara salah. Yang kedua, kirim Fatihah untuk mayit, khususon ilah. Ini juga caranya. Nggak usah kirim. Anda baca Quran saja sebagai anak, baca Quran aja. One day one juice. Otomatis orang tua dapat itu. Nggak usah dikirim-kirimkan. Khususon. Ya, termasuk juga tradisi tebar uang bersama iringan jenazah. Lihat kalau ada jenazah, itu mesti banyak orang yang melemparkan uang receh, uang kecil. Anda tanya sama mereka. Pasti jawabannya mereka adalah, saya pernah dengar pengajian. Pasti begitu. Karena saya pernah menjumpai mereka ini. Ya, saya tanya kepada mereka langsung. Kenapa? Kan ini mengganggu jalan. Yang kedua membahayakan anak-anak kecil. Ini di jalan. Saya kan tinggal di Kletek, Pak. Saya tinggal di Kletek. Kuburan Kletek itu kan dekatnya traffic light. Lah itu kalau ada jenazah warga Kletek itu yang meninggal, itu banyak itu mobil-mobil land umum. Padahal itu adalah jalur provinsi kan itu. Itu banyak menebarkan uang kecil. Lah itu anak-anak kecil yang lah ini kan bahaya jalan besar ini. Maka saya sengaja saya tanya dan jawabannya begini. Saya pernah dengar pengajian Pak Ustadz, katanya kalau ada iringan jenazah, terus kita menebarkan uang kecil, itu bisa mengampuni dosa-dosanya mayit. Ya jangan uang kecil, uang besar aja sekalian. Biar tambah habis dosanya. 100.000 gitu loh. Ya, $100. Bagus itu. Uang receh. Dan itu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nggak usah. Ya. Nggak boleh yang seperti ini. Karena nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Belum lagi yaitu dengan cara-cara membaca surat Yasin di kuburan. Ditujukan untuk si mayit. Dan setiap malam Jumat baca Yasin. Ditujukan untuk si mayit. Maka ini semua tidak bersumber dari dalil yang sahih dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu baik, itu perbuatan baik. Kalau memang itu baik, mestinya orang yang pertama kali melakukan Rasul. Karena pada waktu itu Khadijah wafat, Rasul tidak membacakan Fatihah atau Yasin. Ada. Bahkan Rasul wafat, Abu Bakar tidak melakukan itu kepada Rasul. Kalau memang itu baik, mestinya mereka dulu yang melakukan. Karena mereka adalah orang yang istiqomah tegar di atas kebenaran. Bahkan mereka adalah panutan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini lagi mau habis ini baterainya. Oh enggak. Ya. Dan mudah-mudahan Allah menerima, meridhoi amal ibadah kita. Baik, sebelum kita tutup dengan doa penutup majelis, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Ya. Kami tertarik mengenai hal yang menarik yang perlu kami tanya. Monggo, Pak. Kalau pemberian, ini ada dua macam. Ya. Ilmu yang bermakna. Ya. Diberikan kepada orang. Ya. Kita kan pahamnya menarik. Ya. Yang kedua, ada sama. Yang kedua mengenai saudara-saudara berupa musik, tanah apa yang kita berikan. Tapi itu bercampur dengan imbalan. Artinya gini, ilmu yang kita sampaikan kepada orang itu kita diberi honor, ada imbalannya. Apakah pahalanya masih ada? Baik. Terus satu lagi hampir sama. Kita tidak berniat menjual tanah, tapi digusur jalan raya, sehingga kami ikhlas. Kemudian silakan. Saya niatkan itu orang untuk umum, untuk jalan raya. Tetapi ada imbalannya. Iya. Kita tidak bertawar-tawar imbalan itu, tapi ada imbalannya. Iya. Ada dua hal ini, ada imbalannya semua. Yang orang ajar. Iya. Tanah digusur untuk umum, juga ada imbalan. Bagaimana imbalan? Ya. Nah, barakallahu fiik.
Ada pertanyaan mungkin bagi para jamaah yang ikut kajian online, saya ulang sedikit, saya ringkas pertanyaan beliau. Pertanyaan yang pertama adalah yaitu terkait dengan ilmu yang diambil orang manfaatnya. Yang mana ketika ilmu itu dia berikan, tentunya ini adalah pahala yang tidak akan putus. Namun masalahnya, orang yang menyampaikan ilmu ini, dia mendapatkan sesuatu dari orang yang mendapatkan ilmu dari orang. Entah itu honor, entah itu apapun namanya. Baik. Maka ini juga masuk bagian pahala yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Wong dia sendiri mendapatkan manfaatnya dari ilmu yang dia sampaikan. Satu. Pertanyaan beliau yang kedua, sodako jariyah. Dia ingin mewakafkan tanah. Ternyata tanah itu digusur, kena gusur. Maka dia dapat ganti rugi. Padahal dia sudah niatkan tanah ini adalah untuk kepentingan umum, tapi dia dapat ganti rugi. Apakah ini juga akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak akan putus? Begitu Pak ya? Baik. Untuk yang pertama, contoh yang pertama berbeda dengan contoh yang kedua sebenarnya. Untuk contoh yang pertama tentang orang yang menyampaikan ilmu. Selama orang yang menyampaikan ilmu itu didasari dengan lillahi ta'ala. Karena Allah. Dia tidak mengharapkan apapun dari kehidupan dunia ini. Dia yakin bahwasanya ganjaran berupa pahala Allah itu jauh lebih baik daripada harta yang ada di dunia ini. Maka kalau dasarnya sudah ikhlas, tiba-tiba dia diberi tanpa mengharap, dia diberi tanpa meminta, dia diberi tanpa menetapkan, dia terima itu rezeki dari Allah, maka dia tetap mendapatkan pahala yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Dengan syarat tadi, dia tidak mengharap apa-apa. Dia ikhlas karena Allah. Ternyata dia diberi sesuatu, maka dalam hal ini, yaitu dia tetap mendapatkan pahala. Beda kalau dia mengharapkan. Nah itu nggak dapat apa-apa nanti. Ya, berarti nggak ikhlas gitu. Ada tendensi duniawi di situ. Baik, yang pertama. Nah yang kedua, tujuan awalnya bagus. Dia wakafkan untuk kepentingan umum, bagus. Ternyata digusur dan dapat ganti rugi. Agar pahala ini tidak akan pernah putus, tetap menyambung sampai hari kiamat. Ganti rugi tersebut kita infakkan lagi, kita sodakokan di jalan Allah. Seperti itu. Jadi tetap untuk di jalan Allah, entah dirupakan fisik ataupun mungkin hal-hal yang lain yang masuk kategori sodako jariyah. Begitu Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ini sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, aman Ustaz. Ini ada pertanyaan online. Saya Pertanyaan menyampaikan, online. mungkin Ustaz bisa menjawab satu pertanyaan dari saluran Zoom ini Ustaz. Ya, ya. Baik, pertanyaannya Ustaz, Ya. bagaimana dengan doa istri yang ditinggal wafat? Apakah seperti atau sama dengan doa anak soleh? Gitu Ustaz. Gimana? Apakah Apakah doa istri yang ditinggal meninggal oleh suami, doanya sama dengan anak soleh? Nah, barakallahu fiik. Saya sampaikan ini ada pertanyaan dari yang mengikuti online. Saya dulukan ini dulu Pak ya. Yaitu datangnya yaitu dari seseorang melalui perantara Pak Budi ya. Itu menanyakan apakah doanya seorang istri yang mendoakan suaminya yang telah wafat sama derajatnya dengan doanya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, maka tentunya berbeda. Karena hadisnya itu mengatakan doanya anak yang soleh. Adapun doa istri kepada suaminya itu derajatnya sama dengan doa sesama kaum muslimin kepada saudaranya. Seperti itu. Dan tentunya di sini ada doa, yaitu kalau masih hidup, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kalau masih hidup, ya. Terus tetapi kalau telah wafat, ya doanya doa ampunan. Derajatnya sama seperti doa sesama kaum muslimin. Adapun kalau anak itu memang ada dalilnya secara khusus, yaitu. Jadi kalau kita yang ditanyakan itu tingkatan levelnya, ya tentu berbeda. Ya, doa istri kepada suami itu disamakan seperti doa sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan Bapak yang ada di masjid, monggo.
Nah, barakallahu fiik. Beliau bertanya tentang orang yang mati syahid, terutama salah satunya adalah yaitu ciri-ciri orang yang mati syahid adalah orang yang terkena wabah. Bagaimana jika orang itu semasa hidupnya yaitu ibadahnya tidak istiqomah, sholatnya dan yang lainnya, tapi matinya terkena wabah? Apakah juga berlaku syahid itu? Begitu ya? Baik, syahid itu ada dua. Syahid ada dua. Ada syahid ma'rokah, ada syahid ghairu ma'rokah. Syahid ma'rokah adalah orang yang mati syahid berperang membela agama Allah. Matinya di medan peperangan, membela agama Allah, membela kalimat la ilaha illallah. Orang yang mati syahid seperti ini, yang ma'rokah ini, yang mati peperangan ini, jihad ini ya, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur, meskipun nggak disolati, langsung dikubur dengan bajunya yang bersih darah itu. Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan bajunya yang bersih darah itu dengan aroma wangi seperti kasturi. Sebagaimana wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang jantungnya dimakan Hindun itu, pamannya Nabi Hamzah ini. Itu kalau ketika wafat tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur apa adanya. Nah, baik, ini yang syahid ma'rokah. Lah ini yang syahid ma'rokah ini, yang mati perang ini, itu mendapatkan kalau tidak salah itu ada 6 atau 7 keistimewaan. Allah ampuni dosa-dosanya setiap cucuran darahnya yang keluar. Allah berikan nanti mahkota, dinikahkan, yaitu mendapat 70 bidadari surga. Bayangkan. Dan dia bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya. Tuh, ini yang istimewa ini. Syahid yang pertama ini. Lah yang kedua, nah ini ada syahid yang ghairu ma'rokah. Selain ma'rokah. Orang yang meninggal tapi tidak dengan peperangan, tapi derajatnya syahid. Siapa mereka? Dan mereka ini kalau meninggal tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati dan dikuburkan. Tapi syahid. Siapa mereka? 1, orang yang mati tenggelam. 2, mati tertimpa reruntuhan bangunan, longsor dan yang lainnya. 3, mati terbakar. 4, mati orang yang meninggal karena melahirkan, seorang wanita, yaitu kondisi melahirkan, bayinya selamat, ibunya tidak, syuhada berarti. Terus kemudian yang kelima, mati di dalam rangka melakukan amalan-amalan ketaatan. Lagi sholat meninggal, lagi puasa meninggal, lagi baca Quran meninggal dunia. Ya, dalam rangka lagi menuntut ilmu di perjalanan meninggal dunia. Ini syahid semuanya. Terus yang ke-6, orang yang meninggal karena penyakit perut. Yang ke-7, orang meninggal karena terkena yaitu kanker. Yang ke-8, orang yang meninggal yaitu karena terkena TBC. Yang ke-9, orang meninggal karena terkena taun. Taun penyakit yang pandemik. Penyakit yang mewabah. Banyak orang tewas karena penyakit itu. Termasuk corona masuk ini. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk taun corona ini. Baik, terus juga orang yang meninggal dunia dalam rangka mempertahankan harta dan jiwanya yang terancam. Jadi dia bela keluarganya atau bela hartanya, pegang, dibegal, mati dia, syahid. Ini ya, termasuk bela keluarga, meninggal, syahid. Lalu sahabat ada yang tanya, lah kalau sebaliknya dia membela keluarga karena dia bisa bela diri, yang pencurinya yang mati, dia masih hidup. Kata Nabi, orang itu dapat pahala, pencurinya dosa. Tapi itu dalam agama, tapi kalau di Indonesia ya panjang urusannya, karena termasuk menghilangkan nyawa orang. Ya. Jadi membela keluarga, dia berhasil. Tapi ini membela keluarga dan orang itu yang meninggal. Nah, orang itu yang dosa. Nah, bagaimana kalau orang itu semasa hidupnya, ya itu ibadahnya ya istiqomah, apalagi pernah melakukan dosa. Ya, bagaimana seperti ini? Apakah juga bisa dikategorikan syahid? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya dilihat semasa hidupnya. Kalau memang dia adalah orang soleh, orang yang taat kepada Allah dan meninggal, maka dia termasuk syahid.
Pak, Bu, maaf ini, maaf. Nabi SAW itu pernah mengatakan, sebenarnya materi ini adalah materi yang akan kami sampaikan nanti malam pada kajian online. Nanti malam ada kajian online. Judulnya Husnul Khotimah. Jadi Nabi itu mengatakan bahwasanya Allah itu kalau menginginkan orang itu mati dalam keadaan baik, Allah kalau menginginkan orang itu meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu husnul itu baik, khotimah itu akhir, husnul khotimah akhir yang baik. Maka Allah akan mempekerjakan orang itu. Maksudnya mempekerjakan apa? Nah, sahabat juga bertanya, maksudnya Allah itu mempekerjakan gimana? Maksudnya adalah Allah menjadikan orang itu di akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ketaatan. Meskipun sebelumnya awal hidupnya melakukan amalan-amalan yang dosa. Jadi di akhir-akhir hidupnya rajin tahajud, rajin ke masjid, rajin baca. Padahal sebelumnya nggak pernah. Jadi Allah arahkan dia selalu yang baik-baik terus. Terus Allah hindarkan yang jelek-jelek. Selalu diarahkan yang baik-baik sampai wafat. Husnul khotimah. Tapi kalau masa akhir hidupnya masih seneng main kartu, masih seneng makan riba, masih seneng lihat yang maksiat-maksiat di handphone, ya bukan husnul khotimah yang kayak begitu. Berarti dalam hal ini dia tidak mendapatkan hidayah dari, apalagi sampai matinya yaitu dalam rangka melakukan dosa tersebut. Na'udzubillah. Jadi begitu, Pak. Ya dilihat masa hidupnya bagaimana. Ya, ternyata meninggalnya terbakar. Kan syahid meninggal terbakar. Pas meninggal nggak pakai jilbab. Orangnya nggak pernah pakai jilbab. Perempuan ini nggak pernah pakai jilbab. Ya jelas dalam hal ini yang nggak masuk kategori syahid. Semua dilihat daripada kehidupannya. Ada orang yang meninggal tenggelam, matinya tenggelam, tapi masa hidupnya suka ke dukun. Ya, ini yang nggak bisa kita katakan syahid. Semuanya dilihat dan Allah Maha tahu tentang hal ini. Wallahu a'lam. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup ya? Karena waktunya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang waktu, yaitu ajal, kematian. Berarti beribadah itu tidak mengenal garis finish. Finishnya ibadah itu ajal menjemput kita. Demikian kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.